Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa belajar, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang Allah telah berikan pada kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas tentang syarat wajibnya zakat hewan ternak. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syarat wajibnya zakat di dalam barang-barang berharga dan perdagangan. Syurutu wujubiz zakati, syarat-syarat wajibnya zakat. Syurutu wujubiz zakati, syarat-syarat wajibnya zakat. Bil azmani, di dalam barang-barang berharga. Bil asmani, di dalam barang-barang berharga. Emas, perak, uang termasuk barang-barang berharga yang ada nilainya. Syarat-syaratnya apa saja? Ya, terkait dengan zakat barang-barang berharga. Wa urudit tijarah, dan barang-barang perdagangan. Wa urudit tijarah, dan barang-barang perdagangan. Syarat-syarat wajibnya zakat: emas, perak, serta zakat perdagangan. Itu apa saja? Watajibu, dan wajib. Watajibu, dan wajib. Wajib apa? Az-zakatu, zakat. Az-zakatu, zakat. Fihima, di dalam barang-barang berharga dan perdagangan. Fihima, di dalam barang-barang berharga dan perdagangan. Bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat, atau disebabkan karena adanya 5 syarat ini. Jadi tidak semua emas, perak, atau perdagangan itu, tidak semuanya dikenakan zakat. Tetapi ya ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu berjumlah 5. Awalan, yang pertama, al-islamu, Islam. Awalan, yang pertama, al-islamu, Islam. Artinya pemilik dari emas, perak, atau pedagang, yaitu harus orang Islam, seorang Muslim. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya emas banyak,
maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Ada pedagang, ya pedagang kaya raya, gitu. Tapi dia bukan orang Islam, ya tidak wajib zakat. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah hanya orang-orang Islam saja. Kalian nanti kalau punya emas banyak, ya maka wajib zakat. Ya. Kalian jadi pedagang, sukses, berhasil, ya kaya raya, maka nanti perlu dihitung zakatnya. Ya. Dan gak usah takut, ya zakat itu akan mengurangi harta kita, gak akan. Justru nanti Allah malah memberikan tambahan. Nanti hartanya tambah banyak, tambah banyak. Kenapa? Karena kita mau mengeluarkan zakat. Karena kita mau melakukan perintah yang Allah perintahkan pada kita. Sehingga Allah ya nanti akan memberikan balasan berlipat ganda dari harta yang kita keluarkan untuk zakat. Itu yang pertama, Islam ya syaratnya. Sanian yang kedua, syarat yang kedua al-hurriyatu. Al-hurriyatu merdeka. Al-hurriyatu merdeka. Jadi si pemilik harta itu, si pemilik emas, perak, barang-barang berharga itu, atau pedagang itu adalah dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Ya kita semuanya ini ya orang-orang yang merdeka, kita bebas ya menggunakan uang ya harta benda kita sesuai dengan kepentingan kita, kebutuhan kita. Ya nggak ada ya sekarang ya perbudakan ya, sudah tidak ada ya. Nah orang yang merdeka seperti kita, dan kita juga orang Islam, nanti kalau punya banyak harta maka kita wajib mengeluarkan zakat. Salisan, syarat yang ketiga, al-milku. Al-milku kepemilikan. Al-milku kepemilikan. Al-milku kepemilikan. At-tamu yang sempurna. At-tamu yang sempurna. Maksudnya apa? Harta itu, emas itu, perak itu, barang berharga itu adalah memang milik kita, bukan milik orang lain. Ya. Jadi harta itu kita bisa gunakan sesuai dengan kehendak kita. Bukan harta orang lain kemudian kita akui. Ya, ayo harta kita, padahal itu harta milik orang lain. Ya maka tidak wajib zakat karena hartanya bukan milik kita. Ya, al-milkut tam atau kepemilikan yang sempurna itu maksudnya tadi memang harta itu milik kita, ya, bukan milik orang lain. Itu syarat yang ketiga. Kemudian rabi'an yang keempat. Rabi'an yang keempat, an-nisabu nisab. An-nisabu nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas minimal harta wajib zakat. Batas minimal harta wajib zakat. Maksudnya gimana? Tidak semua ya emas, perak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah ada batasan minimalnya. Paling tidak orang itu wajib mengeluarkan zakat ketika memiliki emas 85 gram emas. Ya.
Jadi kalau seseorang dia orang Islam, ya, dia merdeka, dia punya emas, beratnya nih minimal itu paling sedikit 85 gram, maka baru dia wajib zakat. Tapi kalau dia punyanya hanya 50 gram, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Ya, jadi ingat-ingat, ada batasan paling kecilnya. Ya, kita punya emas hanya 10 gram, ya belum wajib zakat. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram. Baru orang itu wajib mengeluarkan zakat. Ngerti ya? Nisab itu apa ya? Jadi batasan minimal harta kena zakat atau wajib zakat. Itu. Orang itu kalau punya emasnya paling tidak 85 gram baru wajib zakat. Tapi kalau di bawah itu ya belum wajib zakat. Misalkan baru 80 gram, ya belum wajib zakat. Itu namanya nisab. Ya. Itu syarat yang keempat ya, mencapai nisab. Kemudian khamisan yang kelima. Khamisan yang kelima, al-haulu. Haul. Al-haulu, haul itu apa Pak? Sudah setahun. Al-haulu setahun. Kita punya emasnya itu sudah setahun. Ya. Kita punya emas 100 gram, kan sudah mencapai nisab tuh ya. Tapi belum 1 tahun kita punyanya, ya belum wajib zakat. Nanti nunggu dulu 1 tahun, baru kemudian kita wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kalian nanti punya emas banyak, 1 kilo kan lebih dari 85 gram. Tapi baru punyanya itu setengah tahun, ya belum wajib zakat. Nanti kalau sudah 1 tahun baru dihitung zakat. Itu ya. Caranya gimana Bang hitungnya? Yang hitungnya kalian punya berapa gram. Misalkan 100 gram, ya harga emasnya berapa pada saat kalian hitung zakat. Misalkan harga emasnya 3 juta per gramnya, berarti berapa? 3 juta kali 100 gram berapa? Berapa? 3 juta kali 100 gram berapa? Kali 100 berapa? Berapa? 300 juta. Ya gampang kan ya. 3 juta kali 100. 3 kali 100 berapa? 300. Ya 300 juta. Itu ini kali 2,5%. Kan zakatnya 2,5%. Gitu ya. Zakatnya 2,5%. Berapa? 2,5% dari 300 juta berapa? Hah? Kalau 10%, berapa? 10% dari 300 juta berapa? Kurangi aja, nolnya di kendang 1. Berapa jadi? 30 juta itu 10%. Nah ini 2,5%. Ya. 30 juta dibagi 4 berapa? Berapa? Kurang lebihnya berapa? Ya kurang lebih 8 jutaan lah ya. Kurang lebih 8 jutaan tuh. Nah itu zakatnya segitu. Ya kalau kita punya emas sudah setahun, ya 100 gram, harga
harga emasnya lagi 3 juta, berarti kurang lebih kita mengeluarkan zakatnya berapa? 8 jutaan. Besar apa kecil? Hah? Besar apa kecil? Kecil lah ya. Kecil lah, kita punya uangnya 300 juta, ngeluarin 8 juta mah kecil. Besar kalau kita nggak punya, gitu ya. Kalau kita nggak punya duit ya besar pak, 8 juta. Iya karena kita nggak punya duit. Kita kan punya emas, emasnya senilai 300 juta. Ya kecil lah 8 juta. Ya, hanya 2,5%. Gitu ya. Nah kalian harus bisa tuh nanti hitung-hitung zakatnya ya. Gitu. Karena nanti kan kalian punya banyak emas ya, kemudian jualan dagang dari pengusaha kaya raya kan harus dihitung zakatnya. Ya, gitu. Zakatnya nggak besar-besar kan, cuma 2,5%. 2,5% itu kecil sekali. Jadi dibandingkan pajak kan gede, pajak tuh ada yang 10%, ada yang 25%. Pajak lebih gede pajak tuh daripada zakat. Zakat hanya 2,5% kecil sekali. Ya, jadi itu syarat wajibnya zakat ya, perhiasan, barang-barang berharga, dan zakat perdagangan. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga kepemilikan sempurna memang milik dia, barang dagangannya milik dia gitu ya. Kalau perdagangan, kemudian mencapai nisab tadi senilai 85 gram emas, kemudian haul sudah 1 tahun. Jadi kalau seseorang memiliki harta ya masuk kriteria nih yang 5 tadi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, zakatnya berapa Pak? Kalau zakat emas, perak, perdagangan, zakatnya 2,5%, 2,5%, kecil sekali itu ya. Dibandingkan dengan pajak, pajak tuh ada yang tadi 10%, 15% itu kan lebih besar. Ya, nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum.